bersama dengan ayah korban, ayah dari Wayan Mirna Salihin, ada Pak Darmawan Salihin. Selamat pagi, Pak Darmawan. Apa yang Anda bawa? Waalaikumsalam. Apa yang Anda bawa pada pagi hari ini? Foto dari jenazah Wayan Mirna Salihin. Apa yang berbeda? Anda pernah tampilkan juga di layar kami salah satu foto dari jenazah Mirna Salihin. Apa yang berbeda? Gini, Mit, ini Tuhan itu betul-betul sudah menunjukkan, Allah itu sudah menunjukkan keajaibannya ya. Jadi kemarin malam itu pembantu dari adik istri saya datang, dia bilang dia dengar di TV itu receri apa sih non, tanya sama adik istri saya, itu buah ceri warnanya merah. Oh kenapa mukanya harus merah? Loh waktu di Darmais saya foto kayaknya merah deh, coba saya dilihat sempat difoto. Iya, oleh pembantu. ada. Ya nanti buat barang bukti kalau perlu kan. Dilihat keasliannya atau apa gitu. Nah, setelah itu dia bawa ke rumah. Itu malam juga kemarin. Saya kaget, shock. Ini yang dicariin toksikologi nih, merah. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, Oke. Ini ketika beberapa hari ya sudah ada di rumah duka ya? Posisi dari jenazah? Enggak, ini kejadian tanggal 6. Tanggal 6-nya? Jadi yang pertama ya, ini di Darmais datang yang saya tunjukin itu. Ya, ini sebelumnya ya? Di Darmais. Di Darmais. Oke, kemudian? Kelihatan nggak? Ya, kan putih tuh. Ya. Tidak receri. Nah, tahu-tahu. boleh saya bantu barangkali Pak Darmawan? Tahu-tahu setelah dibawa ke Abdi Waluyo, itu mau dimandiin si Mirna. Di Darmais. Ya, yang di Darmais itu yang ini apa yang ini? Yang ini. Di Abdi Waluyo. Oke. Nah, ini di Darmais mau dimandikan. Itu warnanya seperti ini, red cherry. Ini kalau di foto Android itu kelihatan tegas merahnya. Oke. Gitu. Baik. Merah sekali, ya kan, lihat nggak? Ya. Nah, ada dua itu malah berbeda itunya, dan ini kelihatan semua jamnya beda. Oke. Ya. Oke. Warna beda, jam beda, baju yang kain pembungkusnya juga beda, seperti itu. Jadi ini menandakan apa? Lengkap sudah bahwa Mirna itu memang dibunuh oleh cyanida oleh si Jessica. Udah itu aja. Jadi pernyataan yang disampaikan ahli kemarin oleh pihak terdakwa bukan karena cyanida. Ya kalau ngomong 0,2 mg, coba search Google, search YouTube, namanya Theo ahli kimia. Itu orang ternyata luar biasa. Saya mau ucapin terima kasih tuh ke beliau. Saya nggak kenal, tapi sama-sama sekolah di Jerman katanya. Apa yang dia sampaikan yang Anda ketahui? Dia sampaikan bahwa sedotan itu kenapa di minuman Mirna itu rupanya dia colok dulu ke cyanida di WC atau di mana kata dia, terus dibawa. Nah, dibawa ke tempat Olivier, karena kalau dia lakukan itu di tempat duduknya dia kelamaan dan bisa ketahuan. Jadi dia udah siapin sedotan segala macam tuh sama bioderma buat gatel-gatel. Nah setelah itu dia tinggal ambil, dia colokin, makanya kan dia keluarin sesuatu tuh dari tasnya, dia taruh. Nah ditaruh itu ya, itu dia apa namanya itu yang bawah ngebleber begitu sedikit ke kopinya, jadi warnanya kunyit. Itu saking besarnya tuh. Kenapa saya katakan gitu? Mulutnya Mirna itu hitam. Saya lihat di Darmaisnya aja, di Abdi Waluyo udah hitam, apalagi di Darmais menjelma jadi, waduh mulutnya hitam banget. Kalau merah enggak, memang hitam ya. Nah setelah itu, kenapa Mirna ngomong detik meninggal? Karena yang pekat yang dia ada di sedotan itu diisapnya oleh Mirna duluan, di seruputnya, serut. Wah kaget dia. Apa nih gitu, kaget kan dia kan, makanya ngomong detik langsung dia kolaps. Ya jelas lah cyanida duluan masuk. Nah ini misalnya nyoba Olivier nyoba cuma kelepek-kelepek, ya wajar namanya ditetesin. Itu kan sisanya yang ada di gelas nggak banyak. Cyanidanya tuh ada di sedotan. Luar biasa itu Jessica itu. Pak Darmawan, ada pernyataan kemarin ya dari ahli bahwa ada kemungkinan kalau Mirna ini meninggal bukan karena meminum kopi yang berisi cyanida. Karena kalau meminum kopi racun dalam mulut itu ada tenggat waktu yang lama ketika ia kemudian meninggal. Tetapi ketika menghirup itu akan berlangsung cepat. Nah, kemudian
saya sempat bertanya kepada kuasa hukum Jessica beberapa saat lalu, apakah kemungkinan ini akan mengarahkan bahwa Mirna meninggal di tempat lain atau tidak di Cafe Olivier? Iya. Nah, apakah ini kalau kemudian meninggal di tempat lain, ngomongnya Mita, itu aneh. Orang dia habis meeting 3 jam maraton aja masih cengengesan kok, ketawa sama teman-teman di kantornya dia itu. Setelah itu dia masih bisa jalan-jalan, ya toh, pulang ke rumah. Gue janji nih masih teman dari Australia gitu, ntar mau ke sana tapi ditunggu teman dulu. Kayaknya dia ketakutan ketemu Jessica, nunggu si Hani. Ketemu cipika-cipiki terus minum, ngeliat kan diaduk-aduk, dia seneng bener itu. Orang lagi sehat-sehat, ya intinya nih kalau nggak ketemu Jessica nggak mati tuh anak, gitu aja udah. Orang ditungguin kok 1 jam mau ngapain? Itu kan udah saya buktikan tuh kartu as itu, dia masukin itu. Nah, untuk membuktikan itu lebih lanjut pada sesi kedua, kita lihat nanti itu. Oke, ada 2 ahli Pak Darmawan yang akan dihadirkan hari ini. Nanti pokoknya boleh 100 ahli lagi datang. Pertanyaan saya, cuma ahli forensik akan dihadirkan hari ini kabarnya merupakan ahli dokter yang ikut memberikan formalin di tubuh Mirna. Anda mengetahui mengenai hal ini? Mengenal siapa dokternya? nggak kenal. Oke. Pada saat jenazah Mirna diformalin atau mengalami prosedural yang harus dilakukan, apa yang keluarga ketahui sih Pak Darmawan saat itu? Ya waktu itu kita cuma dikasih tahu, Pak, ini kalau nggak diformalin nanti nggak bisa tahan lama, kan Bapak mau 3-4 hari rencananya, sampai hari Sabtu mau dikubur. Jadi gimana? Terus berembuk keluarga, ya udah diformalin deh gitu. Aku dilakukan formalin. Nah, sempat bertanya tidak formalinnya ini memakai zat pewarna apa tidak? Karena ada beberapa ahli forensik yang mengatakan kalau formalin mengandung zat pewarna ini berpengaruh terhadap tubuh yang dihasilkan, hasil cairan yang didapatkan. Enggak. Waktu diotopsi pun itu kan sudah diformalin. Saya lihat Mirna sudah ya putih lah. Cuma semu-semu merahnya sedikit sekali, tapi putih badannya, saya lihat kok, saya cium masih putih dibuka petinya gitu, di depannya dokter-dokter selamat, ada dokter 2 lagi, ada anak-anak UI. Saya bilang tolong ya anak saya jangan dirusakin, yang penting aja. Lalu saya dipanggil Pak Musyafak, ini kalau udah di tangan gue nih otopsi, ini nggak bisa dirubah, yaitu cari penyebab Mirna meninggal. Kata lu minum kopi kita cari kopinya dulu, ketemu kopinya kita ambil cairannya gitu, baru nanti kita proses lanjut. Kalau memang nggak ketemu, sikat semua, mau nggak mau, ini namanya otopsi gitu. Ya dah terserah Pak Musyafak, saya bilang begitu. Abang tahu-tahu waktu dibuka perutnya itu, di lambungnya udah ketemu korosi yang berat, makanya dia keluar langsung, diambilin tuh lambungnya, cairannya semua yang di korosinya diambil, tisunya, kulit lambungnya itu untuk dites di lab, di labor. Itu setelah diformalin ya Pak Darmawan ya? Semuanya dilakukan formalin. Kan berjalan sesudah formalin ya. Setelah itu saya lihat tuh dokternya, darah-darah tangannya semuanya kan, itu kan berarti udah dibongkarin semua, saya juga nggak lihat. Nah, kemudian nanti akan diberitahu apa itu isinya, karena ini membuat korosi. Tahu-tahu 6:30 saya ditelepon Pak Krisna Mukti itu, wah anak lu diracun nih katanya, cyanida. Hah, cyanida? Gila, cyanida apaan ya? Saya masih nggak tuh, cyanida racun, dia bilang racun berat. Hah? Oh, cyanida yang bakal toko emas itu, saya bilang gitu. Iya, oh gila tuh orang katanya. Nah, di situ tuh saya ngamuk, saya obok-obok dan semua Olivier segala macam, baru ketahuan Jessica yang bunuh. Gitulah. Daripada panjang-panjang saya cerita, saya nuduh orang kan seuson. Setelah lihat sendiri, mata kepala sendiri, dan sebagai ayah nalurinya, ya Jessica. Oke. Anda mengetahui tidak Pak Darmawan? Kalau dia mau bela diri sekarang wajar. Oke. Biarin aja, nanti kan terbukti. Kita sambil lihat persidangannya. Nanti yang soal dia ngebohong itu, back di belakang itu yang si Rizky sama si Anggia itu akan diperjelas lebih jauh. Nah nanti di situ Jessica udah nggak bisa ngelak. Oke. Baik, kita ikuti sama-sama jalannya persidangan. Baik. Pak Darmawan, terima kasih informasinya. Sambil menunggu pemirsa jalannya persidangan, kita masih menantikan siapa
saksi ahli yang dihadirkan, walaupun memang informasi yang kami terima hingga pagi hari tadi akan ada 2 saksi atau 2 ahli maksud kami yang akan dihadirkan, yaitu ahli pertama yang dihadirkan oleh pihak terdakwa, yaitu 1 orang ahli patologi forensik yang pernyataannya berlawanan jauh sekali dengan apa yang disampaikan oleh ahli dari pihak JPU. Ini mematahkan semuanya ahli yang sempat didatang oleh JPU, Pak Ardhito? Tidak, sebenarnya kalau dicermati tidak berlawanan itu. Artinya ahli kemarin yang didatangkan oleh pihak penasihat hukum sudah menerangkan, artinya kemungkinan-kemungkinan yang bahwa itu juga disebabkan juga karena cyanida. Hanya titik beratnya menurut kami bahwa tidak dilakukan otopsi secara parsial. Jaksa melihatnya tidak dilakukan otopsi secara penuh, tetapi kita kan juga kemarin mempertanyakan kesimpulan itu diperoleh dari mana. Rupanya ternyata tidak semua data diberikan secara lengkap oleh penasihat hukum. Dia hanya melakukan penilaian saja, tidak melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian berdasarkan secara alat bukti secara penuh, tapi hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh penasihat hukum saja. Tapi ketika kemarin kita sudah kami cecar, sebenarnya tidak bertentangan, artinya dengan keterangan ahli kami, bahkan mendukung. Di mana yang Anda katakan bisa letaknya tidak bertentangan, malah mendukung? Karena Prof. Beng Ong itu kemarin menyatakan bahwa belum tentu karena cyanida, karena kalau misalkan memang cyanida masuk dalam mulut, itu waktunya sangat lama, berbeda ketika cyanida terhirup oleh udara. Ya, secara logika pun bisa, artinya dihirup itu kalaupun gas hidrogen cyanida HCN itu dihirup kemudian memang mengganggu pernapasan. Nah, kalaupun tertelan, kemarin sudah dijelaskan bahwa itu ketika tertelan kena asam lambung juga berubah jadi menjadi asam cyanida. Masalah lama sedikit itu kan relatif. Tidak, dan beliau pun kemarin juga tidak bisa memastikan. Secara logika pun jelas, kalaupun dihirup tentu lebih mematikan. Tapi kalau tertelan dia perlu memproses menjadi, karena gasnya kan dirubah di dalam perut. Tapi kalau dihirup masuknya sudah berubah gas, itu yang membunuh kan, karena organ-organ itu tidak mampu bernafas karena organ-organ tidak mengikat oksigen. Nah, masalah lebih cepat, logis bagi saya kalau yang dihirup itu lebih cepat, tetapi terhadap lebih lama penyebab kematiannya korban Mirna itu beliau juga tidak bisa memastikan. Bahkan kemarin melihat dari tanda-tandanya, beliau juga ya itu memang tanda-tanda terhirup terpapar cyanida. Namun beliau juga sebenarnya tidak bisa memastikan, bisa dipastikannya kalau dilakukan otopsi secara penuh. Dalam kasus ini otopsi secara penuh kan memang tidak dilakukan seperti, dan saya pikir semua ahli patologi pasti untuk mencari penyebab kematian dimanapun juga memang yang dilakukan adalah otopsi secara penuh. Dalam kasus ini kenapa tidak? Karena ada faktor-faktor sosiologis tadi. Nah, kita juga tanyakan apa yang dilakukan ketika kemarin tidak otopsi secara penuh, tidak bisa. Ya beliau pun juga melakukan pengambilan sampel. Tetapi dalam kasus ini ketika sudah terjadi embalming, pengambilan sampel dilakukan 3 sampai 5 hari kemudian, sangat logis tidak diketemukannya. Tetapi harus dilihat circumstantial evidence sebelumnya. Hal seperti itu tidak bertentangan menurut kami. Jadi kalau beberapa pandangan dari ahli yang dihadirkan oleh jaksa maupun dari penuntut umum bahwa golden standardnya harus otopsi begitu, Anda tetap berkeyakinan hakim akan melihatnya ini tidak begitu prinsipil, artinya harus ada hal-hal lain yang bisa dilihat oleh hakim begitu. Hal-hal lain, circumstantial evidence tadi, keterangan-keterangan atau fakta-fakta atau data-data memang harus dilihat secara menyeluruh. Nah, kelemahannya kemarin adalah karena tidak semua data dilihat oleh beliau. Pak Ardhito, ada satu kemarin yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum adalah keberatan jaksa ketika menanyakan soal ahli yang datang dari Australia. Kemudian jaksa juga sempat menanyakan mengenai sertifikasi cyanida. Seberapa penting kemudian itu harus ditanyakan kepada pihak ahli kemarin? Beliau adalah warga negara Australia. Tentunya
kami juga harus meyakini kedudukan ataupun kami patut mempertanyakan, karena di situ kami kan melakukan penilaian terhadap ahli ataupun saksi. Artinya ketika kita harus beliau tidak ada dalam berkas perkara, kita baru ketahui pada hari itu juga. Artinya hal seperti itu, apalagi beliau adalah orang Australia, masuknya juga kami juga harus patut mengetahui apakah itu dapat dibenarkan atau tidak, apalagi memberikan keterangan di depan persidangan. Jadi maksud saya itu suatu hal yang memang harus kami pertanyakan sebelumnya. Dan namun karena kami mendapatkan kesempatannya setelah penasihat hukum bertanya, ya kami pertanyakan itu pada giliran kami terhadap mungkin itu menjadi sebuah kalaupun masalah sertifikat itu mungkin menjadi ramai perbincangan. Tapi sebenarnya maksud saya kan begini, artinya kita kan tidak tahu beliau bagaimana pengetahuan beliau tentang sianida ini. Kalaupun dibaca sertifikat itu, maksud saya kan mungkin supaya bahasa yang ditahu. Tapi ketika seseorang itu melakukan pelatihan misalnya, melakukan pernah ikut seminar, itu kan ada sebuah bukti-bukti formil. Artinya beliau adalah seorang patologis. Tetapi ketika berbicara tentang toksik itu kan kami juga perlu mempertanyakan seberapa kompeten. Kenapa pertanyaan yang sama tidak dilontarkan juga oleh jaksa kepada ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, agar publik juga bisa melihat kompetensi Saya dari pikir itu yang dihadirkan oleh ahli. Kita pertanyakan kan itu kepada Pak Gelgel. Beliau sudah menjelaskan kompetensi beliau pernah sekolah di mana saja, apa yang beliau kerjakan sebagai seorang toksikolog, itu apa yang pernah dilakukan. Saya pikir itu kalaupun dengan Dr. Nur Samran, beliau memang bekerja di kedokteran forensik, di laboratorium forensik bagian bio, saya lupa bidangnya, itu karena pekerjaannya beliau juga berkompeten, saya pikir itu. Oke. Secara umum JPU masih menganggap apa yang disampaikan oleh pihak ahli dari kuasa hukum Jessica masih relevan dengan apa yang disampaikan ahli-ahli dari JPU? Kita memang harus melihat, artinya tidak seluruhnya bertentangan. Kita tetap bisa mendapat poin-poin yang sebenarnya apa yang disampaikan juga itu tidak tidak sama sekali bertentangan dengan ahli-ahli kami, begitu ya. Dengan 0,2 mg Pak Ardhito, 0,2 mg kan sudah dijelaskan 0,2 mg itu 0,2 mg itu memang yang ditemukan dalam cairan lambung, tetapi beliau juga tidak bisa, kemarin sudah menjelaskan itu tidak ada racun lain yang di situ, sehingga ya itu patut diduga. Kan tidak ditemukan racun lain. Kalau tidak ditemukan racun lain, ya itu patut diduga. Nah, kemarin kita dipertanyakan kan jawaban ahli demikian juga. Ya saya pikir berarti relevan dong. Masih relevan. Relevan sekali. Belum terlihat meringankan dari pihak terdakwa. Masalah meringankan atau tidak itu mungkin penasihat hukum juga mendapatkan poin-poinnya, tetapi kami juga mendapatkan poin-poin yang sebenarnya relevan dengan pembuktian kami juga. Baik, Pak Ardhito, terakhir, ini informasi yang kami dapatkan sudah diketahui jaksa siapa yang akan dihadirkan oleh pihak penuntut umum? Oke. Kalau memang hari ini akan dihadirkan sejumlah saksi ahli ya dari toksikologi maupun forensik begitu, yang kemudian akan meringankan pihak Jessica. Ini kan kesempatan banyak yang berpendapat bahwa inilah perang pendapat ahli antara pihak Jessica dan juga pihak jaksa penuntut umum. Apalagi sih poin yang kemudian bisa jadi titik balik lagi agar ini jadi kekuatan dari JPU kembali untuk. Ya tentunya nanti kita lihat, saya belum bisa berkomentar sekarang, tapi kita harus lihat dulu lah siapa saksi-saksi yang akan dihadirkan, kan begitu. Baik, Pak Ardhito Mulardi, terima kasih waktunya sudah berkesempatan untuk hadir terlebih dahulu TV One sebelum masuk ruang persidangan. Terima kasih Pak Ardhito. Baik, kami masih akan lanjutkan pemirsa kabar khusus sambil menantikan bagaimana jalannya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin